Halo guys, welcome to back to my channel. Kenalin, aku Resa Wandari dengan NIM 112112880. Oke, di sini kita akan membahas lagi mengenai aplikasi komputer statistik atau SPSS. Oke, di sini ada tampilan awal nih dari aplikasi tersebut. Kita beralih ke variable view. Oke, kita langsung aja klik di variable view. Nah, kita input tuh namanya. Kita masukin nama dosen. Oke, di sini kita bisa pilih tipe yaitu string. Oke, di sini width-nya kita bisa masukin dengan angka 40 karena jumlahnya itu ada 40. Oke, untuk desimalnya 0 dan untuk labelnya kita tetap beri nama dosen. Oke, di sini kita bisa lihat ada values, terus missing yang non, dan columns-nya kita bisa isi 35 dengan align left, batas kiri, measure nominal, dan roll input. Di sini juga ada gender dengan tipe numerik. Kita ganti ke tipe string. Oke, untuk width-nya kita isi 10. Lalu untuk labelnya kita bisa isi gender. Di sini values-nya ada non, lalu next kita bisa isi missing dengan 0. Lalu untuk kolomnya kita isi 8 dan batas kirinya kita isi left, measure-nya nominal, lalu roll-nya input. Kita ganti kolomnya itu ada 10. Oke. Di sini values-nya yang satu itu laki-laki ya teman-teman, untuk gender yang kedua perempuan. Di usia ini kita bisa isi numerik karena itu mencantumkan angka, lalu width-nya itu 10 dan labelnya itu bisa kita isi usia. Untuk values-nya itu non karena beragam, lalu missing-nya itu non, kolomnya kita bisa isi 10, batasnya kiri, measure-nya kita bisa kita isi scale dan roll-nya input. Oke, di sini ada tingkat pendidikan nih dengan tipe kita ganti string. Lalu untuk width-nya kita bisa ganti 10. Untuk labelnya kita bisa isi tingkat pendidikan seperti yang di awal. Lalu untuk values-nya kita tetap isi non. Oke, untuk missing-nya ini bisa kita isi non. Lalu untuk values-nya kita bisa isi satunya S2, 2-nya S1. Batasnya tetap batas kiri, measure-nya nominal. Oke, di sini next di nomor 5 ada bidang keahlian. Bidang keahlian ini bisa kita isi tipenya string dengan width-nya itu 10 dan labelnya ini tetap kita isi bidang keahlian. Oke, untuk values-nya ini kita bisa kita isi ya untuk pilihan nomornya. Oke, di sini udah muncul yang pertama itu akuntansi dan yang kedua itu manajemen. Oke, untuk missing-nya tetap non, kolomnya itu 10 dan yang measure-nya itu kita isi dengan scale. Kita beralih ke data view. Di sini ada beberapa nama dosen
Ada Agung Hendra Kusuma dengan gendernya itu 1, laki-laki. Usianya itu kita isi sendiri 38. Tingkat pendidikannya dia karena S2 kita isi 1. Bidang keahlian akuntansi kita isi 1. Statusnya 1, yaitu dosen tetap. Next yaitu ada Vika Asmi dengan gendernya laki-laki 1. Usia kita isi sendiri 53. Lalu tingkat pendidikannya S2 1. Akuntansi kita isi 1, dosen tetap kita isi 1. Next di sini ada Christiana Solovida. Karena gendernya perempuan kita isi 2. Untuk usianya bisa kita isi 40. Tingkat pendidikannya dia karena S2 jadi kita isi 2. Oke, di sini udah bisa kelihatan ya teman-teman untuk usianya ini berapa aja. Oke, begitu ya teman-teman, ini bisa langsung tampak. Kita bisa lihat ini ada beberapa nama dosen beserta variabel-variabel yang telah kita buat di variable view. Lanjut kita ke analyze, lalu ke descriptive. Kita klik di usia, lalu kita transfer di variabelnya di usia. Kita klik di statistik. Kita klik min, median, dan modenya. Lalu kita pilih ini ya teman-teman, bisa dilihat untuk dispersion dan untuk characterize posterior. Oke, di sini bisa kita lihat ya teman-teman. Udah jelas ya. Kita centang yang mana aja lalu continue. Oke. Lalu kita bisa lihat nih teman-teman melalui grafik. Graph-nya kita pilih legacy dialog, kita pilih yang bar. Karena diagram batang kan ya teman-teman, kita pilih yang simple aja. Define-nya karena tadi kita kan mau cari di bidang keahlian nih. Contohnya bidang keahlian kita isi nih untuk transfernya. Kita bisa klik. Lalu di sini kita detailsnya 1 itu kan subtitlenya ada grafik ya teman-teman, grafik dosen berdasarkan tadi yaitu bidang keahlian. Dan keahlian ini ada akuntansi dan manajemen. Kita lalu kita lihat nih grafiknya udah muncul ya teman-teman. Oke, kita ulangin lagi di tingkat pendidikan nih. Tingkat pendidikan kita transfer dulu. Titelnya kita bisa isi berdasarkan tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan. Oke, continue. Setelah itu kita lagi. Bisa kita lihat ya teman-teman, di sini tingkat pendidikannya lebih banyak yang S2. Oke, ini untuk bidang keahlian. Di sini kita bisa lihat nih, akuntansi dan manajemen. Oke, next. Ini teman-teman bisa klik graphs lagi. Legacy dialog, kita pilih yang ini nih. Kita ganti ke values of individual case. Kita pilih yang usia.
Kita transfer dulu, kita klik variabel. Lalu kita masukkan nih, mau yang bidang keahlian. Kita kasih judul yaitu grafik usia dosen berdasarkan tadi bidang keahlian. Oke, continue, lanjutkan dengan mengklik oke. Nah, langsung muncul nih teman-teman untuk grafik yang lingkarannya, biar kita bisa mengetahui beberapa jumlahnya. Kita bisa klik nih. Oke, muncul ya teman-teman 54 jumlahnya. Oke, yang biru kita bisa tahu jumlahnya itu 33. Untuk usia yang 33. Seperti itu. Jadi tadi grafiknya itu berdasarkan bidang kalian, ada akuntansi dan manajemen dengan usia yang beragam ya teman-teman. Oke, ini bisa kita set lagi. Kita transfer usia, kita pilih variabel. Karena tadi bidang keahlian udah, kita ke tingkat pendidikan. Ada S2 dan S3. Kita beri judul nih, grafik usia dosen berdasarkan tingkat pendidikan. Continue. Oke, udah ya teman-teman, kita oke. Oke, tadi kan udah nih di bidang keahlian. Kita bikin grafik tentang usia berdasarkan tingkat pendidikan. Ada S2 dan S3. Kita bisa tahu ya, bisa kita klik 2 kali. Oke. Di sini juga udah kelihatan. Thanks for watching teman-teman. Sampai jumpa kembali. Dadah.